Pernah nggak sih kamu lagi asyik banget ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya? Perasaan ajaib pas kita lagi fokus-fokusnya itu? Nah, itulah yang namanya flow state. Kali ini kita bakal kupas tuntas rahasia di baliknya. Kita bakal cari tahu apa kata sains tentang cara kerja otak kita di momen-momen puncak kayak gitu. Oke, jadi kita bakal ngapain aja nih? Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya zona flow. Habis itu, kita bakal intip resep rahasia kimia di otak kita yang bikin semua ini terjadi. Terus, kita juga bakal bongkar aturan 4%, lihat gimana game bisa ngehack otak kita buat belajar. Dan terakhir, kita bayangin gimana jadinya masa depan kalau kita bisa menguasai ini semua. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin gimana caranya masuk ke zona flow, kita harus ngerti dulu pengalaman puncak ini sebetulnya apaan sih? Apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas dunia luar rasanya hilang gitu aja? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh ingat-ingat lagi. Mungkin pas kamu lagi asyik nulis kode, ngelukis, main musik, atau bahkan pas lagi olahraga berat. Semua gangguan di sekitar kayak lenyap. Cuma ada kamu dan apa yang lagi kamu kerjain. Itulah dia flow state yang mau kita bedah bareng-bareng. Yap, perasaan ajaib itu ternyata ada nama ilmiahnya loh, namanya flow state. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Mihaly Csikszentmihalyi di tahun 1990. Beliau bilang, ini adalah kondisi di mana kita tuh benar-benar larut dalam sebuah aktivitas sampai hal-hal lain jadi nggak penting lagi. Simpelnya, ini adalah mode terbaik otak kita buat belajar dan berprestasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bongkar isi kepala kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi secara kimiawi? Ternyata, flow itu bukan sihir, tapi hasil dari koktail kimiawi yang pas banget di otak kita, yang kerja bareng secara harmonis. Oke, kenalin pemain pertama kita, dopamin. Mungkin banyak yang ngira ini hormon happy-happy aja kan? Ternyata, perannya jauh lebih dari itu. Dopamin itu bukan tentang rasa seneng setelah dapat sesuatu, tapi justru soal rasa penasaran dan motivasi buat ngejar sesuatu itu. Dialah yang jadi bensin buat kita terus maju. Betul banget. Menurut riset dari Glimcher tahun 2011, dopamin itu kerjanya lewat sesuatu yang namanya reward prediction error atau kesalahan prediksi hadiah. Gini deh, bayangin kamu lagi coba mecahin masalah, terus nemu solusi yang ternyata lebih keren dari yang kamu bayangin. Nah, yes, otak kamu langsung luangin dopamin. Rasanya kayak otak kita bilang, wah keren, lakuin lagi yo. Inilah yang bikin kita ketagihan buat terus belajar. Selanjutnya, kita punya norepinefrin. Kalau dopamin tadi ibarat bensin yang bikin kita jalan, nah norepinefrin ini setirnya. Zat kimia inilah yang bikin fokus kita jadi setajam silet, yang nyaring semua gangguan, notif HP, suara berisik, biar kita tetap di jalur yang benar. Yap, bener banget. Ada penelitian menarik dari Van der Linden dan kawan-kawan di tahun 2021. Mereka bilang sistem ini, namanya sistem LCNE, itu kayak saklar fokus di otak kita. Kalau level gairahnya pas, nggak terlalu stres, nggak terlalu bosan, saklarnya on, dan kita masuk ke mode fokus total. Tapi kalau salah satu, ya saklarnya mati, flow-nya pun hilang. Tapi koktailnya belum lengkap, masih ada 2 pemain lagi. Pertama, endorfin. Ini kayak pereda nyeri alami dari tubuh kita. Muncul pas kita berhasil ngelewatin tantangan susah, yang bikin kita ngerasa lega dan kuat. Terus ada oksitosin, si hormon kepercayaan, yang keluar pas kita kerja bareng tim, bikin kolaborasi jadi lebih solid dan asik. Jadi kebayang ya dream team di otak kita, dopamin yang ngasih semangat, norepinefrin yang jaga fokus, endorfin yang bikin kita tahan banting, dan oksitosin yang bikin kerja bareng jadi asik. Komplit. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita manggil Dream Team ini biar datang? Oke, kita udah tahu apa itu flow dan siapa aja pemain kimia di baliknya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara mancingnya? Ternyata ini bukan kebetulan loh, ada resepnya, ada aturannya, dan melibatkan keseimbangan yang pas banget. Dan angka ajaib itu adalah 4%. Ya, cuma segitu. Kelihatannya kecil dan spesifik banget ya. Tapi di balik angka kecil ini, ada rahasia besar buat mancing flow state. Maksudnya 4% tuh gimana? Gini, flow itu muncul di sweet spot, titik pas di mana tantangannya tuh cuma 4% di atas skill kita sekarang. Cukup susah buat bikin kita serius dan fokus, tapi nggak susah-susah banget sampai bikin kita frustrasi dan pengen nyerah. Inilah zona paling pas buat kita berkembang. Coba bayangin deh,
Kalau tugasnya kegampangan, jadinya apa? Bosen kan? Nggak ada tantangan, perhatian kita jadi kemana-mana. Sebaliknya, kalau tugasnya kesusahan banget, kita malah jadi cemas, stres, otak kita rasanya nge-freeze. Nah, flow itu ada di jalur sempit yang pas banget di antara rasa bosan dan cemas itu. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, salah satu cara paling cerdas buat manfaatin ilmu ini adalah lewat gamifikasi. Ini pada dasarnya ngehack otak kita biar belajar jadi serasa main game. Inti dari gamifikasi itu ya mainin siklus dopamin. Coba dipikirin, pas kita dapat poin, dapat badge, atau lihat progres bar nambah dikit di sebuah aplikasi, ada rasa puas kan? Nah, setiap kemenangan kecil itu ngelepasin dopamin. Otak kita langsung nandain, wah ini asik, lanjutin lagi. Inilah cara kita ngebangun motivasi dari dalam. Dan ini bukan asal-asalan loh, ada risetnya. Misalnya dari Norsworthy dan timnya di tahun 2021. Mereka nunjukin kalau platform belajar berbasis game yang efektif itu emang sengaja didesain buat mencolek sistem kimia otak kita ini. Jadi, belajar dibikin nagih, tapi nagih yang positif. Salah satu manfaat paling kerennya lagi, gamifikasi itu menciptakan lingkungan yang aman buat gagal. Coba pikirin, di game kalau kita kalah, ya tinggal coba lagi kan? Gagal itu bukan akhir dunia, tapi cuma feedback buat jadi lebih baik. Ini nurunin hormon stres kita, si kortisol. Dan saat kita nggak stres, bagian otak kita buat mikir kreatif dan mecahin masalah, korteks prefrontal, bisa kerja maksimal. Oke, dari semua obrolan kita tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Ngertiin soal flow ini bukan cuma buat nambah wawasan doang. Ini tuh cetak biru buat masa depan cara kita belajar, bahkan cara kita bekerja. Inilah poin kuncinya. Masa depan belajar itu bukan lagi tentang teknologi yang lebih canggih atau informasi yang lebih cepat, tapi tentang teknologi yang nyambung sama cara kerja otak kita. Tujuannya cuma satu, bikin kita semua bisa masuk ke flow state dengan lebih gampang, bikin belajar jadi sesuatu yang kita nikmati, bukan kita hindari. Nah, ini yang bikin saya mikir lebih jauh lagi. Flow itu kan kondisi puncak kita buat belajar, berkreasi, dan perform. Kalau kita udah bisa merekayasa flow untuk belajar, gimana kalau kita pakai kemampuan yang sama buat mecahin masalah-masalah terbesar di dunia bareng-bareng? Bayangin potensinya, sesuatu buat kita renungkan bersama.